Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Ibu Bapak Guru SD Negeri Marga Jaya yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara praktik baik dari apa yang telah saya pelajari selama mengikuti calon guru penggerak. Lebih semangat, saya hidup sadar, bangun dan bersemangat. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama. Saya hidup sadar, bangun dan bersemangat. Iya. Sebelum ke materi, perhatikan kita akan permainan dulu sebentar. Di sini kita akan tebak gambar. Jelas tidak, Bu? Jelas. Iya. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Jambu, batu. Setuju, Bu? Setuju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian ini ada lagi. Pulang kampung. Hah? Iya, pulang kampung. Setuju, Bu? Setuju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di sini saya menyisipkan sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan Kura-kura Lomba Lari. Dongeng ini bercerita terdapat seorang kancil yang sombong karena kemampuan berlarinya dan mengajak kura-kura untuk melakukan lomba lari dengannya. Dengan rendah hati dan percaya diri, kura-kura pun menerima ajakan kancil. Keesokan paginya, keduanya menuju kawasan hutan tempat lomba lari. Sesuai dengan perkiraan si kancil, ia berhasil lari dengan sangat cepat dan mengalahkan kura-kura yang tertinggal di belakang. Namun, ketika kancil mendekati garis finish, ia memutuskan untuk istirahat di bawah pohon rindang karena beranggapan bahwa lawannya itu masih sangat lama tiba. Sampai akhirnya si kancil tertidur pulas dan tidak menyadari bahwa kura-kura telah lebih dulu sampai di garis finish. Dari dongeng di atas, pesan moral yang bisa diambil adalah untuk tetap diri, mau sehebat apapun dirinya. Selain itu juga, kita tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain dengan kemampuannya dan tidak boleh pantang menyerah. Ya, di sini saya akan membawakan tentang disiplin positif, di mana di sini latar belakangnya yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, mengantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada murid dengan memberikan kebebasan untuk
untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas, apa saja yang mereka inginkan, dan menuangkan ide, pendapat, dan gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Palinten ibu bapak di kelas, atosnya palintennya, atos membuat kesepakatan kelas namanya. Ya, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atanapi ayat keyakinan kelasnya bu, atanapi keyakinan sekolah. Mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif yang menjadikan murid-murid menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Kemudian membentuk karakter positif pada murid melalui kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah. Dan yang terakhir tujuannya yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik murid terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Susunan rencana kegiatan. Nah, sebelum saya bisa berada di depan rekan-rekan ibu bapak guru, nah di sini saya sudah meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Kemudian mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas, kemudian mendesain keyakinan kelas untuk dicetak, pencetakan poster atau keyakinan kamari lagi entos dibentuk kabulusi sebagai contoh untuk keyakinan kelas 1 ya Bu Lucy. Menanam dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dukungan kegiatan, dukungan kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan juga pada rekan guru. Kemudian yang kedua, dukungan rekan guru. Saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru dan minta dukungan untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini. Kemudian dukungan dari murid juga. Saya akan meminta izin pada murid serta mensosialisasikan pada murid tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan. Kemudian dukungan dari seluruh warga sekolah termasuk pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan aksi nyata dengan lancar. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, kodrat zaman betul. Jadi si anak itu kita didik, kita tuntun sesuai dengan kodrat zaman, dengan perkembangan zaman. Kemudian ada kodrat alam. Nah, ada kodrat alam Bu. Ya betul, kodrat bawaan sejak lahir, baik itu mulai dari minat dan bakat. Itu adalah yang dianugerahkan oleh Allah ya, yaitu kodrat alam, di mana kita hanya bertugas menuntun anak didik kita agar anak didik kita bisa tumbuh dengan sesuai kodrat kodrat alamnya ya. Nah, di sini ada budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat,
motivasi perilaku manusia, kemudian restitusi posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Sesuai dengan pelajar Pancasila, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, mandiri. Dari pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu, naon ari pendidikan pembelajaran berdiferensiasi teh? Nanggung sabtu masalah. Pembelajaran yang berbeda disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Betul. Jadi kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan bakat dan minat peserta didik kita. Kita tidak bisa memaksakan si A untuk bisa betul. Memaksakan seperti ikan untuk bisa terbang. Kemudian burung dipaksakan untuk bisa berenang. Nah, seperti itu. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Sekarang kita akan mencoba permainan, ada yang disebut cobalah buka. Abi nyuhunkan 2 orang yang mau ke depan untuk mempraktekkan cobalah buka. Ini permainan cobalah buka. Tetapi ini maknanya cukup dalam ya Bu. Silakan yang mau mempraktekkan ke depan. Yang mau nulis mau? Silakan nulis, maju untuk mempraktekkan. Silakan satu orang lagi siapa yang mau mencoba mempraktekkan permainan cobalah buka? Bu Lucy, silakan Bu Lucy untuk maju ke depan. Kita permainan ya. Silakan Ibu di depan. Dengarkan. Ibu Lilis adalah A. Ibu Lilis adalah A, di mana tugas yang A itu adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Berarti Ibu Lilis mengepalkan tangan. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ibaratnya Ibu teh ngepalkan tangan teh di dalam genggaman Ibu teh adalah sesuatu yang berharga. Ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu tugas A. Kemudian tugas B, yaitu Ibu Lucy, dengarkan, adalah tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda atau ya Bu Lilis. Teman B atau Bu Lucy boleh membujuk ya Bu Lucy, boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bu Lilis dengan uang agar Anda bersedia, agar teman Bu Lucy atau Bu Lilis itu bersedia membuka kepalan tangan Anda. Siap Bu? Siap? Mengapa? Silakan Bu Lucy boleh merayu, menghardik, memarahi. Silakan dengan kata-kata atau akun apa. Silakan, kepalkan, jangan pernah dibuka. Boleh merayu, boleh merayu, menghardik, atau boleh dengan merayu dengan mengiming-imingi akan memberikan uang. Silakan bebas.
mau membukakan kepala tangan? Bebas, silakan. Boleh, bebas. Mau dengan mengiming-imingi uang atau apapun itu, mau menggoda, mau merayu, bebas. Mau dipastikan ya teh wasiat orang tua bukan Artos. mau dipastikan tidak akan dikasih. Nyerah, Ibu Lucy nyerah untuk merayu. Bu Lucy menyerah. Oke, tepuk tangan untuk rekan kita Bu Lucy dan Bu Lilis. Dari kejadian tersebut, coba apa yang bisa rekan-rekan sekalian bisa petik? Silakan Bu. Silakan. Izin menjawab. Ya, silakan. Jadi kendali itu ada di diri sendiri. Walaupun orang lain merayu, menggoda kita untuk memberikan, tetapi ketika kitanya yakin, ketika kitanya ingin mempertahankan, maka tetap tidak akan bisa diubah oleh orang lain kecuali kita sendiri. Betul. Tepuk tangan. Jawaban dari Erna. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, betul. Jadi segala sesuatu itu yang ada kendalinya itu ada di dalam diri kita. Apakah kita akan memberikannya atau tidak itu tergantung pada kita. Sekuat apapun di luar merayu, menghardik, tapi kalau kita yang kuat dengan pendirian kita, maka kita tidak akan goyah. Ya. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada gambar, perhatikan. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Di mana ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian di mana ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai orang dewasa kadang mempunyai pemikiran saya berkuasa, mempunyai hak untuk memaksa kehendak murid kita ataupun bahkan anak kita, betul tidak Bu? Betul ya Bu nya. Nah ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol ya Bu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Itu yang pertama kita akan bahas. Di sini ada stimulus respon. Kemudian ada teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi ketika posisinya ada di teori kontrol atau pilihan, kita akan merubah mindsetnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi ketika kita melihatnya di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol atau pilihannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitupun dengan diri pribadi, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi ketika di teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada stimulus responnya, model berpikir menang kalah. Ketika di teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Ya, jadi tidak ada cek paribasa nama menang kalah. Di sini kita bisa lihat dalam gambar ilustrasi seperti ini. Dari gambar di sini ada pola apa Bu? Pemikiran.
Tuh, pola pemikiran. Dari sini, dari pihak yang sebelah kiri rekan-rekan saya, berarti melihat angka ini angka berapa, Bu? Angka? Sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri ya. Berarti 6. Sebelah kanannya? Ini salah tidak? Dengan jawaban 6 dan 9? Tidak. Karena apa? Iya, beda sudut pandang. Beda sudut pandang ketika kita melihat sesuatu, ketika kita melihat suatu masalah. Contoh lain, 6 tambah 3 sama dengan 9. 5 tambah 4 juga sama berapa? 9. Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah yang pertama nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai intrinsik atau institusi atau organisasi. Di sini ada profil ya. Dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan, global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada IPO Primary Years atau program PYP. Toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sini pengalaman dan pembelajaran disiplin yang sudah diterapkan di SD Marga Jaya. Yang pertama adalah guru sebagai teladan. Guru berperan sebagai panutan bagi peserta didik dalam berperilaku sesuai dengan kode etik, di mana yang pertama memakai seragam sesuai peraturan dan rapi, bersahabat dengan siswa, menerapkan 5S yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian guru sebagai pengontrol, di mana guru berkomunikasi dan berkolaborasi dengan siswa dalam pengawasan pelaksanaan budaya positif di sekolah.
Kemudian di sini ada guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer, di mana di sini guru bisa berkomunikasi dengan siswa dalam menggali permasalahan kedisiplinan yang terjadi. Kemudian berkolaborasi dengan siswa dalam rangka mencari solusi. Kemudian membuat kesepakatan bersama siswa dalam mengaplikasikan solusi. Pelaksanaan kesepakatan bersama dengan bertanggung jawab, kemudian merefleksi solusi yang telah terlaksana agar lebih baik, kemudian melakukan pendampingan perbaikan, dan yang terakhir pelaksanaan budaya positif di sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang ingin kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Itu adalah contoh-contoh dari kebutuhan dasar manusia. Naon wae cenah nu kahiji teh? Bertahan hidup. 2, 3, 4, 5, kesenangan. Di sini ada contoh kasus, maaf ya dulu sih saya dipakai untuk contoh. Ibu Lucy, guru kelas 1 SDN Margajaya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Dayu. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Dayu yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi kasus seperti Bu Lucy, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Dayu melakukan hal itu? Enggak? Pada ayah mau nyobian? Siapa saja, silakan. Di sini jika Anda menjadi jika Anda menghadapi kasus seperti Bu Lucy, maka siapa saja yang boleh mengutarakan apa yang akan ibu bapak lakukan ketika menghadapi permasalahan seperti Bu Lucy yang ada di contoh. Silakan Pak Ewan. Ya. Rada punya kita materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit akan memberikan jawaban apa yang akan Anda lakukan menurut Anda, kira-kira apa alasan Dayu melakukan hal itu. Yang pertama, kita sebagai guru harus tahu dulu latar belakang kenapa Dayu bisa meminta makan siang atau makanan kepada anak. Jadi dicari dulu latar belakangnya. Setelah tahu latar belakangnya, baru kita bisa menindak atau melakukan apa yang pantas untuk Dayu tersebut. Jadi intinya kita harus mencari dulu latar belakang Dayu kenapa bisa demikian. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Eman yang sudah mau memberikan tanggapannya. Ada yang lain atau misalkan Ibu Dayu mau maaf itu, silakan karena pemikiran kita pasti akan berbeda ya. Cara Pak Eman dengan cara kita untuk menghadapi suatu masalah itu pasti berbeda. Silakan jika ada yang berbeda boleh angkat tangan untuk mengungkapkan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Lucy. Silakan Bu. Boleh Bu, silakan. Izin menjawab untuk permasalahan ini.
ini, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda, kira-kira apa alasan Dayu melakukan hal itu? Saya setuju dengan Pak Eman ketika ada suatu kejadian seperti yang Dayu lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengajak ngobrol dulu kepada Dayu untuk mencari tahu bagaimana akar permasalahan Dayu sehingga Dayu melakukan hal tersebut. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa Dayu melakukan hal itu, maka kita dapat mengidentifikasi seperti apa yang tadi Bu Witri jelaskan sebelumnya. Apakah Dayu mengambil bekal makan itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau dia senang ketika Dayu mengambil makanan temannya itu hatinya menjadi senang, atau dia ingin menunjukkan kepada temannya bahwa dialah yang hanya mampu untuk mengambil makanan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita telah mengetahui akar permasalahannya, kemudian apa yang dilakukan oleh Dayu, maka kita dapat mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Bu Lilis. Betul sekali ya Bu, Pak. Jadi kita itu harus mengidentifikasi dulu latar belakang sampai dan Dayu itu melakukan hal tersebut. Kemudian kira-kira apa alasannya Dayu melakukan hal itu. Jadi kita benar-benar harus mencari tahu dulu. Jangan langsung seperti paus nama menghukum ataupun menjudge gitu ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, di sini Ibu Lucy sebaiknya mencari tahu alasan Dayu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dayu. Nah, dari tadi yang pertama ada survival, di mana survival ini Dayu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Ini ada perkiraan ya Bu, perkiraan. Kemudian yang kedua, love and di mana di sini teman Dayu jadi perhatikan teman Dayu ini, jadi perhatikan Dayu, jadi ingin diperhatikan gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, power. Seperti yang Ibu Lilis sampaikan, jadi dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kemudian alasan yang keempat, freedom. Di mana Dayu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Kemudian kemungkinan yang terakhir adalah fun atau kesenangan, di mana Dayu hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi betul sekali apa yang dikatakan Ibu Lilis. Jadi benar, kita harus bisa mengidentifikasi dulu ya. Jadi tadi sudah disebutkan kebutuhan manusia itu apa saja. Kemudian yang keempat ada teori motivasi perilaku manusia. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama, motivasi eksternal, di mana motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal yang kedua di sini ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini adalah eksternal dari dalam. Nah, kemudian ada motivasi internal, di mana di sini tujuan disiplin positifnya ya Bu. Nah, di mana untuk menjadi orang yang memiliki yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu adalah motivasi internal, jadi dari luar. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Ada sebuah kasus
IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Itu jawaban kejadian yang ada di buku kajian Dewantara. Investasi seperti itu berikan. Apa alasannya kita tidak setuju? Karena yang saya rasakan dulu juga ketika saya waktu SD seperti itu, ketika kita tidak mengerjakan tugas, kemudian melanggar aturan, kita selalu disetrap di depan kelas. Coba. Beda zaman. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Mengapa? Karena telah memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa yang telah melakukan kesalahan. Oke. Bisa. Sepakat jawaban dari Bu Lilis? Ada yang lain? Ada yang lain? Tunduk Bu Wiwin. Ya, di sini ada penjabaran, ada hukuman, sanksi dan konsekuensi. Seueur pisannya Bu, bilih ke hoyong terang naon mangga biasa kami beunkeun payeuna. Nah, mari berlatih hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Silakan Ibu dina bukuna nomor hiji kinten-kinten jawabanana naon, sanksi, hukuman dan atau sanksi atau konsekuensi. Mangga Bu. Tiasa diserat masing-masing dina buku jawabanana. Ya, langsung ke jawaban anak. Kita lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu maksudnya kemana? Hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Silakan tulis jawabannya. Siap, kita samakan jawaban Ibu dengan jawaban saya ya Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah termasuk hukuman. Ada yang konsekuensi atau sanksi? Tidak. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hah? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Nah, salah. Ya, ini ya bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan, dihukum oleh penghargaan.
penghargaan. Ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfie Kohn. Dihukum oleh penghargaan, di mana bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini menurut Alfie Kohn, di mana yang pertama, ya, di mana dihukum oleh penghargaan yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dan yang terakhir, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ibu orang teh kami masih penghargaan ke anak itu jangan berlebihan, karena ya itu tadi dampaknya ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dan yang kelima, di sini ada restitusi positif kontrol guru. Nah, kemarin saya baru mempraktekkan ya Bu, mencoba mempraktekkan restitusi positif kontrol guru, di mana menggunakan segitiga restitusi. Nanti saya akan jelaskan. Restitusi positif kontrol guru, yang pertama ada si guru itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Bu, rumaos teh kami ibu di sekolah adalah sebagai penghukum. Rumaos Bu, da bagi sami sebagai penghukum. Ya, teras guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika si anak melakukan kesalahan, kita selalu membuat dulu si anak merasa bersalah, harus Bu. Terusnya, kemudian sebagai teman, kita menempatkan kita sebagai teman. Pernah Bu? Pernah? Pernah Bu, oke osok itu jadi sebagai teman dulu. Kemudian ada pemantau, ya. Kemudian ada manajer. Dari kelima restitusi posisi kontrol yang paling tinggi adalah manajer. Di mana posisi manajer ini ketika siswa membuat kesalahan atau melanggar peraturan, tidak menerapkan suatu hukuman, tapi dengan cara-cara yang positif. Seperti itu ya Bu. Ibu Rahma ada hese-nya, kadang sok kayak emosian ya Bu. Ketika kita melihat anak yang bertengkar, kadang orang sok kalahkan giringan emosi. Laras ya Bu. Laras ya Bu udah karaos suami kadang sok itu. Jantan untuk menerapkan guru sebagai manajer itu adalah tantangan yang paling besar. Kumaha sih Bu? Mangga. Di sini ada motivasi. Di sini ada identitas gagal. Penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ibu rumah kantos kawasil. Kantos Bu sebagai penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Pernah Bu oke kantos dah. Sering. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 bla. Seperti itu kan Bu ya. Nah, ini adalah penghukum. Dari kalimat ini adalah berarti posisi ibu bapak guru adalah sebagai penghukum. Kemudian hasilnya akan seperti apa Bu kalau ibu menempatkan diri ibu sebagai penghukum? Itu yang pertama, hasilnya akan si anak itu akan memberontak, ya, kemudian mendendam,
ya. Kemudian menyalahkan orang lain, itu adalah hasilnya ketika kita menjadi seorang guru yang penghukum. Kemudian murid berkata, saya tidak peduli. Kemudian dampak pada muridnya apa? Yaitu mengulangi kesalahannya berulang-ulang kali. Kemudian yang kedua, perilaku menjadi agresif, Bu. Jadi setelah dihukum teh sanesna kapok. Jadi kakak beki-beki. Karena ada kata saya tidak peduli. Paeweh. Kalau kita menempatkan diri kita menjadi sebagai guru penghukum. Kemudian yang terakhir, kaitkan dengan dunia berkualitas. Di sini ketika kita menjadi guru penghukum, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ini dampaknya akan sangat buruk sekali, ya. Jadi di antara semua 5 tahapan ini, guru penghukum ini yang paling bawah tahapannya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di mana guru berbuat, misalkan berceramah, menunjukkan kekecewaan dan mendalam. Seperti kumanya pembuatan, kamu melakukan hal seperti itu gara-gara kamu, ibu sampai di anu, sampai ibu dipanggil sama bapak kepala sekolah, sampai anu. Merasa Bu? Bagaimana kita berkata kepada anak, jadi sampai si anak itu merasa bersalah. Ya, pernah Bu? Memang pernah. Pernah Bu, pasti mengalami, semuanya pasti mengalami ya Bu. Karena kita akan proses belajar. Guru berkata, ketika ada perkataan guru seperti ini, kamu sudah mengecewakan ibu bapak guru, atau kamu sudah melakukan hal seperti itu sehingga orang tua kamu pasti akan kecewa. Itu adalah kalimat penempatan guru sebagai pembuat merasa bersalah. Apa yang hasilnya akan bagaimana? Hasilnya akan si anak itu akan menyembunyikan atau menyangkal, kemudian akan berbohong. Ya, ketika kita ke anak itu selalu membuat si anak itu merasa bersalah, berdosa, maka si anak akan menyembunyikan kebenaran, kemudian akan berbohong. Kemudian murid berkata, maafkan saya, ada kata maaf. Dari sini dampak pada muridnya apa? Kemudian dampak dari pembuat merasa bersalah ini, rendahnya diri dan merasa gagal dan tidak berharga. Itu yang akan dirasakan oleh murid. Ya Bu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian ada identitas sukses. Identitas sukses ini ada 3 ya Bu. Tadi kan identitas gagal tadi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Mudah-mudahan kita ketika kita sudah mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru, mudah-mudahan sebagai penghukum kita sudah mulai hilangkan. Kemudian pembuat merasa bersalah juga kita mulai hilangkan sedikit demi sedikit. Kemudian ada identitas sukses. Identitas sukses itu yang pertama ada kita sebagai teman, kemudian ada sebagai pemantau, dan ada yang terakhir yang paling tahtanya tertinggi adalah sebagai manajer. Di mana teman ini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian guru berkata, seperti contohnya nih, lakukan demi bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu kan posisi kita menempatkan diri kita sebagai teman siswa kita. Oke, bantu ya, tolonglah kerjakan tugasnya dengan baik, biar semuanya
berjalan dengan baik. Nah, itu adalah sebuah kalimat bahwa kita itu menempatkan diri kita sebagai teman. Nah, kemudian hasilnya akan bagaimana? Kepada siswa, hasilnya si siswa akan ketergantungan, Bu. Ambil sepeda, si ibu ceritanya, bahaya si ibu ada gitu kan. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, itu jadi mereka akan berpikir kita itu adalah teman mereka. Kemudian bagaimana dampaknya pada murid? Nah, tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi si anak itu lebih ketergantungan pada kita atau orang lain karena kita selalu berusaha menjadi seorang teman. Kemudian ada pemantau. Guru berbuat untuk pemantau, menghitung dan mengukur. Contoh kalimatnya seperti apa? Guru sebagai pemantau, misal apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, atau apa yang telah terjadi sekarang, mengapa bisa seperti itu. Nah, itu adalah ketika kita menghadapi permasalahan di peserta didik atau murid, terus kita bisa berkata dengan lemah lembut gitu ya, dengan menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, ya, itu termasuk pada pemantau. Di mana hasilnya nanti akan menyesuaikan bila diawasi, itu akan terlihat hasilnya. Di mana siswa akan dapat berupaya kalau melakukan hal tersebut. Saya akan dapat berapa bintang, Bu, kalau saya melakukan hal tersebut. Nah, biasanya ke rewardnya, Bu. Kalau kita mendapatkan reward ke anak, Bu, kalau kita soalnya bikin mengalami itunya, Bu, kalau mengerjakan ini dapat bintangnya berapa, Bu? Nah, itu pernah saya alami, bahkan sering. Bu, dapat bintangnya berapa, Bu, kalau benar? Seperti itu. Nah, ini adalah posisi kita adalah guru pemantau. Nah, dampaknya adalah menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri dan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi kalau kita akan melaksanakannya, kita akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya kalau di kelas kita mendapatkan bintang, reward. Terus ya, Bu. Nah, seperti itu ya, Bu. Kemudian yang terakhir ada manajer. Mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya seperti kumaha. Kalau siswa melanggar peraturan, kita menanyakan dulu keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Apa sih yang sudah kamu langgar? Sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Seperti itu. Itu contoh kalimat yang posisinya guru sebagai manajer. Terus kalau kamu merasa bersalah, apa yang harus kamu lakukan? Gitu kan? Untuk memperbaiki masalah itu. Nah, itu adalah posisi manajer. Ya, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi berikan pertanyaan-pertanyaan di mana si siswa tersebut akan mendapatkan solusi. Ya, itu. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Yang pertama ada kasus. Di sini ada siswa kasus nih, Bu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Penghukumnya kumaha? Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Kita menghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Nah, itu adalah suatu kalimat yang dilontarkan oleh guru pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah
guru, memposisikan guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, seperti apa? Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah kita sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini adalah kalimat yang dilontarkan sebagai manajer. Betannya Bu, antawis kita penghukum, kita sebagai orang membuat bersalah, kemudian teman dan pemantau, yang terakhir manajer, ya. Setelah Ibu mengetahui, sedikit banyaknya sudah mengetahui posisi kontrol kita yang telah disebutkan tadi ada 5. Ya, perhatikan di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kiranya ini apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi guru sebagai? Sebagai? Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ini? Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira ini untuk posisi manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya. Biasa ya Bu ngabentakeun antawis guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, posisi guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Mudah-mudahan orang sadaya biasa berada di posisi paling tinggi, yaitu posisi guru sebagai manajer. Yang keenam, ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Keyakinan kelas adalah pernyataan yang disepakati bersama guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Wajahna Ibu Bapak kemah kedahnya kedah ngadamel kedah aya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas atau apa, Bu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kemudian kalau keyakinan kelas kira-kiranya apa kalimatnya? Kita ganti kalimatnya untuk menjadikan suatu keyakinan kelas. Karena itu peraturan ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah aturan. Tetapi kita buat menjadi keyakinan kelas. Kira-kira apa kalimatnya? Jadi kalimat positif ya Bu. Kembalikan atau dalam keadaan rapi. Ya, seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya kita ganti kalimatnya seperti apa?
hargai orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Disiplin waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kita ganti dengan kalimat positif. Menjaga kerukunan boleh. Menjaga kerukunan. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, coba kira-kira apa? Iya betul, jauhi narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira apa? Ngantri ya, budayakan mengantri. Dilarang merokok. Rokok membunuh. Kira-kira apa yang cocok untuk keyakinan kelas? Daerah bebas rokok. Daerah bebas rokok, betul. Jadi kita ganti kalimat larangan atau kalimat peraturan, kita ganti dengan kalimat yang positif. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini masuknya untuk keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Tadi betul ya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini bisa masuk ke disiplin menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk kesehatan, berarti keyakinan kelasnya untuk boleh ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar seperti tadi atau mengantri senanya. Dilarang merokok. Yang paling utama di sini adalah kesehatan dan keselamatan. Gunakan masker. Ya, keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas oke, terus konyol-konyol ya Bu. Jadi kita harus tahu tahapan-tahapannya dulu. Pembentukan keyakinan kelas, ini yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari biasa nama setiap kali yang lebih bagus gitu ya Bu, ya sampai pada kuabi diterapkan gitu. Jadi kan keyakinan kelas di print ya Bu, di print sebelum kita memulai pelajaran, kita harus mengingat kembali. Oke, sebelum kita belajar, keyakinan kelas apa yang akan kita lakukan hari ini atau pelajaran hari ini. Nanti anak akan mengungkapkan, Bu tidak boleh kita tulis di papan tulis, biar si anak selalu ingat. Jadi itu sebelum pembelajaran itu yang mau saya lakukan gitu, cuman belum terrealisasi, baru program untuk budaya positif saya untuk aksi nyata ke depannya seperti itu. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita menanyakan dulu keyakinan kelas hari ini apa gitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas, nah ini adalah pengalaman dan pembuatan keyakinan kelas yang sudah diterapkan di SD Negeri Marga Jaya pada siswa kelas 6, ini pada kelas saya.
Nah ini adalah pendandatanganan. Ibu abi mah ditandatangan, ibu abi mah teu Bu, teu ditandatangan tapi di jempol, kucap jempol. Sakiosnya Bu, bebas pada kucap jempol tapi kucuruk oke. Maka tetapi harus ada kesepakatan antar semua warga di kelas. Kemudian di sini ada segitiga restitusi, tapi mana sepuh ya karena kemarin diajar ya menuju modul di 3.4 ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini yang sudah saya laksanakan ya Bu kemarin. Nah di sini ada tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini ada menstabilkan identitas. Kumaha menstabilkan identitas? Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini adalah kalimat-kalimat yang masuk kepada menstabilkan identitas. Jadi Bu, pami murah kali aya anu melanggar aturan teh, kita panggil. Yang pertama tahapan yang pertama ada menstabilkan identitas. Dengan cara bagaimana? Yang pertama kita bisa melontarkan atau memberikan pertanyaan yang pertama mengapa gitu kan, dengan lemah lembut. Mudah-mudahan kebarian amak ya Bu. Kemudian di sini ada berbuat salah itu wajar. Nah ini ada penguatannya ya. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sebagai contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kalimatnya bisa dengan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, atau bisa juga peraturan apa gitu, atau keyakinan kelas apa yang telah dilanggar. Jadi si anak nanti akan sendiri yang akan mengungkapkan kesalahannya sendiri, dan nanti si anak sendiri yang memberikan solusi. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak sendiri yang memberikan solusinya. Nah, penerapan segitiga restitusi sudah saya mulai terapkan kemarin di demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Di sini sudah saya upload di link di YouTube. Tapi udah saya kami akan dibuka di Ilma Manggawe yang biasa dinya. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Mangga beli ayam ditaruhkan Bu, Pak, atau slide. Capeknya Bu.
Hatur nuhun pisan karena perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribina Rahayu, mengajar di kelas 5 dari SD Negeri Margajaya, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini akan memberikan umpan balik pada Ibu Witri Widyasuti SPDI yang telah mendiseminasikan dengan materi budaya positif di lingkungan sekolah. Saya ucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik. Insya Allah saya dan rekan saya semua akan berusaha menerapkan budaya positif baik di dalam maupun di luar lingkungan. Pesan saya untuk Ibu Witri Widyasuti, tetap semangat, doa selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.